Sambut Pak. Ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pagi hari ini mari kita panjatkan puja dan puji kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan rahmat kepada kita semua, dan kemudian sholawat serta salam tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Pada pagi hari ini kita akan mengaji tentang kitab Fathul Qorib Mujib, yakni syarahnya Ghoya wa Takrib tentang bab Toharoh, hukum-hukum bagaimana kita untuk bersuci. Langsung saja kita menginjak ke Kitabu Ahkami Toharoti, utawi iki iku kitab nerangake piro-piro hukume sesuci. Wal kitabu utawi kitab lughatan ing dalam bahasane masdarun iku masdar bimakna dhomi kelawan makna ngumpulake, wal jam'i tegese ngumpulake. Jadi lafadz kitab itu dalam bahasa Arab itu adalah suatu masdar yang bermakna mengumpulkan. Karena apa? Di dalam kitab ini mengumpulkan beberapa hukum tentang fikih, mengumpulkan beberapa hukum tentang hadis dan yang lain-lain tentang ilmu agama. Wastilahan utawi kitab ing dalam segi istilahe ismun iku aran li jinsin kedua jenis minal ahkami bayane piro-piro hukum. Adapun kitab dalam segi istilah, yakni segi syariatnya, adalah suatu nama untuk perkara yang mengandung beberapa hukum. Jadi seperti contoh Fathul Qorib, itu kitab Fathul Qorib mengandung beberapa hukum fikih. Amal babu anapun utawi bab fasmun mongko iku aran linauin kedue werna mima bayane perkara dakhala kang manjing apa ma tahta dzalikal jinsi ing dalem nisore mangkono-mangkono jenis. Kalau bab, lafadz bab itu adalah suatu perkara, suatu macam perkara yang berada di bawah naungan kitab. Kalau memang tadi kitab adalah suatu perkara yang mana mengandung beberapa hukum, lah hukum-hukum yang ada di bawah kitab tersebut, yang ada di dalam kitab tersebut disebut bab. Langsung saja, wa toharotu utawi lafadz toharo bi fathi to'i kelawan den fathah to'i lughatan ing dalam segi bahasai anadofatu iku bersih. Kita membahas bab toharo yang artinya untuk mensucikan, maka lafadz toharo itu dalam segi bahasa adalah artinya bersih. Karena apa? Orang yang sedang melakukan bersuci seperti wudhu dan yang lain-lain, yakni orang yang melakukan toharo ini membersihkan tubuhnya dari hadas dan membersihkan bagian dalam tubuhnya dari beberapa penyakit hati dan yang lain-lain. Wa amma syar'an anapun utawi nadhofa ing dalam segi syariate fa fiha mongko iku tetep ing dalam nadhofah tafasiru utawi pira-pira penafsiran kasiratun kang akeh. Adapun lafadz toharoh dalam segi syariat Islam ini banyak penafsiran dari ulama-ulama fuqaha, bahwasanya keterangannya macam-macam, beda-beda. Minha iku tetap setengah saking tafasir qauluhum utawi dawune ulama fikih, fi'luma iku nglakoni perkara tustabahu kang amrih den lakoni bihi kelawan ma as-sholatu apa salat. Salah satu keterangan dari lafadz toharoh secara syariat Islam adalah suatu perkara yang menjadikan kita diperbolehkan melakukan sholat. Yakni kalau kita tidak melakukan toharoh, tidak bersuci, kita tidak boleh melakukan sholat karena keadaan tubuh kita nanti masih berhadas. Min wudu'in bayani wudu wa ghuslin lan adus wa tayamumin lan tayamum wa izalati najasatin lan ngilangake najis. Baik itu toharoh nanti berupa wudu, mandi besar, tayamum atau menghilangkan najis. Amma tuharotu anapun utawi lafadz tuharoh bidhomi kelawan den domah to'ih fasmun mongko iku aran li baqiyatil ma'i kedue kerine banyu.
Kalau lafadz toharoh itu tadi di fathah toknya artinya adalah bersih atau perkara yang mana menjadikan seseorang diperbolehkan melakukan sholat. Tapi kalau di domah toknya menjadi tuharoh artinya adalah air sisa yang mana setelah digunakan untuk bersuci. Contohnya kita wudhu dengan menggunakan bak, setelah wudhu di situ masih tersisa airnya, maka disebut tuharoh. Anwaul miyahi utawi piro-piro warnane banyu. Kalau tadi membahas masalah bersuci, sekarang membahas masalah beberapa air yang mana ada dalam bab bersuci. Walamakana lan semangsane ono almau alatan iku dadi alat litoharoti maring sesuci istatroda mongko nyusuli gunem al musonifu sinten yai musonef li anwa ilmiyahi maring piro-piro warnane banyu. Faqala mongko nuli dawuh sinten musonef almiyahu utawi piro-piro banyu allati rupane almiyah ya juzu kang wenang ayasihu tegese sah atadhiru apa sesuci biha kelawan alati sabu umiyahin iku pitu piro-piro banyu. Jadi air yang mana bisa digunakan kita untuk melakukan bersuci, air yang mana bisa menjadikan bersuci kita sah, ini ada 7 macam. Yang perlu kita ingat-ingat bahwasanya kalau tidak menggunakan air-air ini nanti wudhu kita dan yang lain-lain bersuci nanti tidak sah. Ma'usamai rupani banyu udan, ai anazilu tegese banyu kang mudhun minha saking sama. Wa huwa utawi anazil almatoru iku udan. Yang pertama adalah air hujan, yakni air yang turun dari langit. Jadi ada beberapa air yang mana itu bisa menjadikan orang itu sah bersucinya. Salah satunya adalah air hujan, yakni air yang turun dari langit. Wa ma'ul bahri lan banyu segoro ay al milhi tegese banyu asin. Yang kedua yakni air laut yang mana kita boleh menggunakannya untuk bersuci dan kita sah menggunakannya. Wa ma'ul bi'ri lan banyu sumur. Wa ma'un nahri lan banyu segoro ay al khulwi tegese banyu kang tawa. Yang ketiga adalah air bengawan. Wa ma'ul bi'ri lan banyu sumur. Wa ma'ul aini lan sumber banyu. Wa ma'ul sarji lan banyu es. Wa ma'ul barodi lan banyu udan uwoh. Jadi untuk 4 yang terakhir adalah air sumur. Ini boleh kita gunakan untuk bersuci. Terus sumber air. Kemudian air es. Yang terakhir wa ma'ul barod yakni air yang mana ketika jatuh dari langit itu keadaannya beku, tapi ketika sudah sampai di tanah mencair. Ini disebut ma'ul barod. Jadi 7 air ini adalah air-air yang mana bisa kita gunakan untuk bersuci. Jadi kalau intinya ketika kita ingin bersuci dan sah bersucinya, maka harus menggunakan salah satu dari 7 air tersebut. Kemudian wa yajma'u lan ngumpulake hadhi sab'ata ing ikilah 7 banyu. Qauluka apa dawuh sira rupane marupane banyu nazala kang temurun apa ma minasama'i saking langit au naba'a utawa nyumber apa ma minal ardi saking bumi ala ayi sifatin ing atase endi-endi sifat kana kang tinemu apa ayu sifat min aslil khilqati saking asali kedadean. Jadi 7 air tadi itu bisa kita kumpulkan dengan ungkapan kita mana zala minas sama wa mana ba'a minal ardi, yakni suatu air yang mana turun dari langit atau air yang keluar dari tanah. Ini ada 7 tadi yang mana boleh kita gunakan untuk bersuci. Ala ayi sifatin kana min aslil hilqah, yakni air itu keluar dari tanah atau turun dari langit itu dalam keadaan aslinya. Dalam artian ketika ada air nanti turun dari langit dalam warna merah atau dalam warna putih atau dalam warna jernih, ini boleh kita gunakan untuk bersuci. Atau nanti ada air yang mana nyumber dari tanah terus ternyata warnanya agak coklat, ini enggak apa-apa karena air itu bisa disebut air yang mensucikan, bisa disebut air yang mana bisa mengesahkan bersuci, adalah suatu air yang mana
keluar dari tanah atau turun dari langit dalam keadaan aslinya. Jadi kalau aslinya seperti itu ya seperti itu. Jadi itu mungkin sekilas dari saya tentang masalah bersuci yang mungkin bisa manfaat, dan masalah pembagian air-air yang mana bisa digunakan untuk bersuci. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.